Tahun 65 kan ada kejadian peristiwa 65 ya Om ya. Nah, salah satunya kan Om menjadi katakanlah korban dari peristiwa itu gitu. Nah, bagaimana saat itu ketika Om menjalin mimpi-mimpi Om dari Indonesia ke Praha, kemudian sudah berkiprah, udah punya teman, udah sekolah, udah punya kegiatan berkesenian gitu. Tiba-tiba semua itu hilang dalam sekejap atau ada gangguan seolah-olah Om terlibat dengan PKI ya waktu itu ya, dengan gerakan. Kita tidak setuju dengan Orba. Iya. Mereka tidak mengatakan kita terlibat dengan PKI, ya. Tapi pokoknya kita harus setuju dengan Orba. Kami tidak bisa menyetujuinya karena kita mendengar berita-berita setelah itu ya, setelah ini, bahwa terjadi pembantaian dan kekerasan tanpa pengadilan. Ya, nah ini yang bikin saya pribadi dan banyak teman-teman di PPI waktu itu yang tidak bisa menyetujui itu. Ya. Om sendiri memang tidak ada terlibat dengan organisasi-organisasi yang enggak. Saya malah terlibat di waktu di Indonesia saya anggota HMI. Iya, malah. Jadi tidak ada persoalannya dengan apa itu bahwa ideologi komunisme ada waktu itu nggak ada sama sekali buat. Jadi pemicunya memang dari hati nurani bahwa tidak mungkin, kan tuduhan mereka Soekarno adalah dalang peristiwa 30 September ya. Ini kan tidak masuk akal karena waktu itu Soekarno sudah punya kekuasaan di tangan. Kenapa harus dia membuat kudeta melawan dia sendiri? Nah itu setelah itu dari hal tersebut terus banyak berita mengenai terjadinya kekerasan dan sampai pembantaian baik yang dilaksanakan oleh tentara resmi Indonesia di bawah Soeharto maupun yang dikerjakan oleh orang-orang sipil ya yang anti misalnya nggak tahu anti. Apa akibatnya waktu itu kepada Om pada saat Om mengatakan tidak setuju dengan Orba? Itu ada usaha dari KBRI beberapa kali memang duta besarnya memanggil kita bicara mengenai itu dan mereka mengatakan bahwa sekarang ada pemerintah baru di Indonesia ya yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto ya, kalian harus menandatangani bahwa setuju dengan pemerintahan baru itu. Nah, kami tidak mau, ya, kami melawan karena hal-hal yang tadi sudah ya katanya. Dampaknya pada saat itu ketika mahasiswa menolak? Setelah beberapa kali ini, akhirnya tahun 66 bulan Februari dari duta besar Indonesia di Praha waktu itu dikeluarkan pernyataan bahwa orang-orang seperti saya dan anggota yang tidak setuju dengan pemerintah baru di Indonesia dicabut paspornya. Dengan demikian waktu itu persoalannya buat kami gawat sekali karena tanpa paspor kita tidak bisa mempunyai izin permanen permit. Tanpa izin permanen permit untuk tinggal tidak bisa melanjutkan pelajaran, tidak bisa mendapat fasilitas beasiswa, fasilitas asrama, dan melanjutkan sekolah. Nah ini yang menjadi persoalan besar waktu itu buat kami. Dan waktu itu saya yang jadi pengurus, dan kami dengan pengurus berusaha berunding dengan rektor sekolah tinggi ekonomi di Praha. Mereka bilang bahwa kami akan berusaha menolong kalian dan persoalannya akan kami bagi bahwa yang paling baik buat kalian sekarang adalah persoalan sekolah akan diurus Kementerian Pendidikan, ya. Persoalan sosial akan diurus oleh cabang Red Cross Cekoslovakia, ya.
itu adalah organisasi internasional yang punya cabang di Ceko juga, sehingga dengan demikian pemerintah Indonesia tidak bisa menggugat. Oke. Ya. Jadi mereka pintar ya, artinya tidak dilindungi oleh pemerintah Ceko, ya. Sebab kalau dilindungi oleh pemerintah Indonesia, mereka bisa mengatakan, oh nanti ini kalian kan ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Kenapa kalian membantu orang-orang seperti itu? Nah itu mereka digugat-gugat ya. Kalau dengan Ceko Red Cross cabang Ceko itu internasional, jadi mereka punya hak memberi suaka ya, karena ada rasa-rasa itu. Nah itu kita senang sekali sehingga persoalan yang ketiga yang saya sebut tadi bisa tercapai. Nah, maka kita bisa terus belajar sampai menyelesaikannya, ya, mendapat apa itu scholarship, ya, apa itu tunjangan untuk belajar, ya. Yeah. Setiap bulan waktu itu 700 kron. Okay. Kita dapat 700 kron. Dari 700 kron Ceko itu kita harus bayar makan, ya, membayar asrama, ya, dan untuk membeli macam-macam kalau misalnya pakaian atau bagaimana itu. Nah, gimana dengan keluarga Om sendiri? Karena yang di Indonesia. Ya, dan juga Om sendiri karena kan cita-citanya kan pengen balik lagi ke Indonesia gitu kan. Dan tidak pernah terfikirkan cita-cita Om itu terenggut oleh sesuatu yang bukan kesalahan Om. Semua di luar kendali Om gitu ya. Lalu apa yang membuat Om pada saat itu merasa kayak ya mungkin ada rasa tidak terima atau rasa sesuatu yang buat Om tersiksa dalam tanda kutip gitu kan, karena nggak bisa balik lagi ke Indonesia. Perasaan tersiksa saya tidak pernah punya waktu itu karena saya menghadapi persoalan-persoalan konkret, karena saya merasa bertanggung jawab atas anggota-anggota PPI yang melawan rezim Soeharto waktu itu, supaya mereka bisa belajar, meneruskan pelajaran, meneruskan eksistensi secara baik, secara tenang supaya bisa lulus nanti. Dan saya mengharapkan supaya peristiwa di Indonesia itu kembali lagi lebih menjadi baik dalam waktu beberapa tahun, misalnya 1, 2, 3 tahun, ya. Gitu. Tapi ternyata tidak. Ternyata sampai 32 tahun. Ya, hampir seumur hidup itu. Ya itu. Itulah salah satunya bahwa kalau orang sudah tua seperti ini bisa menilai loh. Soalnya kita bisa mempunyai angan-angan, mempunyai pikiran, mempunyai harapan, dan mungkin juga secara keras melawan dan bekerja untuk mencapai tujuan, tapi kelihatannya ada beberapa hal yang kita tidak tahu, tapi membuat persoalan itu menjadi lain daripada apa yang kita inginkan. Yeah. Nah, ini tidak sekali aja di masa hidup kita ini, ya. Jadi kalau dilihat dari mata saya sekarang ini, ya, pengalaman hidup saya yang mungkin tiap orang menilai lain dan berbeda, dan mungkin juga kata-kata juga bisa lain. Kalau saya itu, ya, salah satunya bahwa mereka menjalankan ini, menghukum saya karena saya menentang mereka, itu ya sudah termasuk konsekuensi saya, ya. Jadi ya saya yang di pihak yang kalah, ya akhirnya menerima. Ya bukan menerima, tapi ya apa boleh buat, ya. Ya apa boleh buat, ya karena bukan yang berkuasa pasti akan menang, ya. Iya. Itu udah hukum alam. Iya. Kalau boleh saya katakan dari segi materi, dari segi keamanan, waktu kita di sini itu kita bisa hidup secara normal seperti orang-orang lain, seperti mahasiswa-mahasiswa lain, mahasiswa sini juga. Penderitaan itu tidak ada. Jadi dari taman sekolah itu, yang dari sekolah waktu itu sampai sekarang kita masih
berdekat sebagai teman, ya. Juga waktu saya merayakan ulang tahun 80 itu datang juga teman-teman yang dari sekolah juga. Oh, oke. Ya, Jadi materi tidak ada, cuman mungkin ya sedikit ya apa ya, boleh dikatakan agak sebel lah, tapi ya ya itu tadi tidak ada rasa frustasi atau depresi enggak. tadinya bisa pulang ke Indonesia ketemu keluarga Enggak. atau Saya udah rela. Dari setelah lebih dari 10 tahun ya di Indonesia itu tetap Siswanto dan melihat konstatasi dan situasi di Indonesia waktu itu, ini bisa seumur hidup seperti waktu itu di Bung Karno dijadikan presiden seumur hidup kan. Gimana cara melepaskan kerinduan kalau misalnya tiba-tiba benar-benar kangen sama kampung halaman gitu? Padahal udah nggak bisa pulang kan harusnya. Iya. Waktu itu saya menentang Orde Baru, dan Orde Baru dengan demikian counter attack ya, bahwa saya tidak bisa pulang ke Indonesia. Itu bukan kesalahan saya pertama, dan kedua yaitu adalah konsekuensi saya melawan dia.